Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Ken Arok, Ken Dedes. Bagian ke-10. Dan dimulainya ia mengajarkan memasukkan cipta dan karya dalam Enggrata. Ia menyadari betapa dengan latihannya itu benda-benda bergerak atas cipta dan berubah bentuk menurut karsanya. Tantripala terpakukan pada tanah melihat itu. 3 tahun ia baru berhasil melaksanakan. Muridnya ini hanya dalam seminggu ia peluk muridnya, menyebut, "Jagat Dewa, pimpinlah anak ini. Dia akan mencapai segala yang diinginkan. Dia akan menjadi Mahasiddha. Hanya engkaulah yang bisa memberi petunjuk. Kalau kau biarkan dia tumbuh tanpa petunjukmu, dia akan jadi penjahat dan memunahkan kemanusiaan." Tantripala tak berani memimpinnya lebih lanjut untuk menjadi Mahasiddha. Tanggung jawabnya sebagai guru terlalu berat. Ia kirimkan temu pada Dang Hyang Lohgawe, dan Lohgawe tidak membimbingnya menjadi Mahasiddha. Ia membawanya ke jalan ke arah Brahmana. Sebelum menyuruhnya pergi sekali lagi, ia dibawa ke hutan, mengajar, memejang, dan berpesan. Dahulu kala sebelum ada Airlangga, sebelum ada Sri Dharma Wangsa, ia mulai berbicara tentang sejarah sebagai kesukaan kaum Brahmana pada umumnya. Pada awal abad 7 Saka, karena tak kuat menahan serangan Sriwijaya, Sailendra melarikan diri ke Jawa dan melindungkan diri pada Sri Baginda Suhana dari Mataram. Sailendra pelarian itu mendapat dari Sri Baginda Suhana kekuasaan atas bumi bagian timur Mataram. Suhana digantikan oleh Sanjaya, dan Sanjaya oleh Pancapana Rakai Parangkaran. Pada waktu itu Mataram telah dikuasai oleh Sailendra. Pancapana Rakaian Panangkaran sekarang menjadi taklukan dan oleh Sri Baginda Indra dari Wangsa Sailendra yang beragama Buddha itu diperintahkan membangun candi-candi Buddha. Di antara yang dibangunkan adalah Candi Kalasan untuk memuliakan Hyang Dewi Tara. Tentu kau tidak kenal siapa Hyang Dewi Tara. Kau tidak mengenal agama Buddha, Mahayana, Tantrayana, dan Yoga. Dia adalah Dewi Kesaktian penganut Buddha dari Tantrayana dan Yoga. Setiap 8 tahun sekali, semua dari setiap yogin dan yogini, para Mahasiddha datang dari segala penjuru, darat, dan pulau untuk memuliakan Dewi Tara. Adalah lambang juga bagi kemenangan Buddha atas Siwa Mataram. Mereka menang dengan pertolongan para Mahasiddha. Aku tidak membenci pengikut Buddha, apalagi ajarannya, bahkan yoganya, tantrinya. Aku pelajari. Karena itu sebelum kau pindah belajar, aku berpesan 2 hal kepadamu. Pertama, pada suatu kali dalam hidupmu, bila kau menjadi yogin atau Mahasiddha, berkunjunglah ke Kalasan untuk memuliakan Dewi Tara. Kedua, pelajari betul Yama, dewa pencabut nyawa, dan Hyang Lohgawe akan membantumu. Sudah lama ia mengasingkan diri. Kini kata-kata penutup itu meyakinkannya Tantripala adalah seorang Buddha. Ia tak memperlihatkan kebudaannya. Ucapan itu juga menjelaskan padanya ia sudah melewati pendidikan Cantri, Mangayu, Jenjagan, dan Ulung Guntung. Kini ia sudah sampai pada tingkat Cikil, tingkat kelima dalam tata pendidikan. Di atasnya masih ada 3 tingkat lagi, Wasi, Resi, dan Begawan.
meneruskan belajar pada Dang Hyang Logawi berani, ia akan mencapai tingkat wasi. Juga Dang Hyang Logawi sudah pada hari pertama terpesona oleh matanya, dan semua pertanyaan Maha Guru tentang dirinya ia jawab, kecuali dua hal, yoga dari Tantri Bala dan masa kecilnya. Boleh jadi Maha Guru yang tinggi peradabannya itu akan mengusirnya bila mengetahuinya. Sampai di situ, Arok menyimpulkan, tidak semua kebenaran dan kenyataan perlu dikatakan pada seorang atau pada siapapun. Pengusiran seorang guru tidak akan memberinya suatu kebaikan, bahwa haus ilmu dirasakan seirama dengan haus keadilan, kasih dan sayang, dan betapa ia haus akan kasih sayang itu. Sebagai pelajar, ia ikut menggarap ladang dan sawah untuk penghidupannya. Di waktu senggang, ia pimpin teman-temannya yang dulu di Karangsetra, Kapudungan, dan juga sekarang di Pangkur. Bila mendapat kesempatan menyendiri, ia teruskan melatih ilmu dari Tantri Bala. Ia tahu dengan ilmu itu, ia dapat menguasai siapa saja, bukan sekedar mempengaruhinya. Tetapi waktu yang diketahuinya, latihan-latihan merugikan kecerdasannya, ia terpaksa menghentikannya. Tantri Bala pernah mengajarkan karunia terbesar yang paling diinginkan manusia dari para dewa ialah kekuatan menguasai dan mempengaruhi sesamanya. Dengan karunia itu, orang akan mendapat segala dalam hidupnya. Untuk menjaga agar para dewa tidak mencabut kembali kekuatan itu, manusia harus sujud pada Hyang Yama. Tantri Bala kurang betul, ia yakinkan dirinya untuk kesekian kali. Kekuatan yang dimaksudkan itu masih rapuh kalau yang memiliki tidak berpengetahuan seperti Tunggul Ametung. Dan tak ada daya yang dapat memaksa seorang untuk bersujud kepada Yama kalau dia telah begitu besar dayanya. Mungkin ia malah yang kemudian ditaklukkannya. Kesimpulannya sudah tak dapat diubahnya lagi. Ia akan tetap belajar untuk tidak terlalu banyak melakukan kekeliruan, baik terhadap para dewa maupun manusia. Dan ia terus belajar pada Dang Hyang Logawi. Gurunya bukan seorang Mahasiddha, seorang yang menolak segala yang bersifat Buddha. Ia mempertimbangkan segala berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang dikuasainya. Maha Guru itu juga menaruh kasih padanya karena kecerdasannya. Arok mendapat kebebasan penuh daripadanya. Kebebasan itu ia pergunakan terus untuk memimpin para pemuda, menyerbui mana saja dan apa saja yang menguntungkan Tunggul Ametung dan teman-temannya. Tumapel tidak pernah tenang. Satu hal yang ia belum dapat menemukan adalah sumber emas Sang Akuwu. Dari pengalaman-pengalamannya, ia mengetahui semua pejabat Tumapel menaruh takut bukan hanya hormat pada lambang-lambang para dewa. Itu berasal dari kejahatan yang terlalu banyak terhadap sesama manusia. Ia memutuskan dan pengetahuannya itu akan dipergunakannya untuk menaklukkan para pejabat itu sendiri. Sampai di situ ia masih tetap berpendapat semua yang dilakukannya selama ini tidak menyalahi Hyang Yama. Buktinya semua temannya setia padanya. Tak ada seorang pun yang pernah berkhianat. Bahkan dari hasil rampasan-rampasan itu, sebuah di antaranya pernah dipersembahkan untuk dirinya pribadi. Sebuah mata uang emas yang indah dengan gambar wajah seorang yang indah pula sampai leher. Dengan tulisan aneh yang ia tak pernah dapat baca. Ia berpaling pada Tanca yang masih juga nyenyak dalam tidurnya. Banyak petualangan telah mengikatkan dirinya pada teman yang seorang itu, dan ia percaya dan sayang padanya. Ia tinggalkan Tanca dan meneruskan meneropong masa lalunya. Sudah terlalu sering ia melakukannya, karena pekerjaan mawas diri adalah juga syarat untuk jadi seorang Brahmana yang baik, dan ia belum pernah mengubah penilaiannya selama ini.
Kini untuk pertama kali ia hendak menilai masa lalunya sebelum jadi anak pungut Ki Bango Samparan. Ia tampilkan Ki Lembung di hadapan mata batinnya. Tubuhnya tinggi, otot-ototnya nampak berserat-serat tetapi mengandung kekuatan tangguh. Ia seorang yang gesit dan bermata jeli, baik di siang maupun malam hari. Dialah juga yang mengajarinya dapat melihat dalam kegelapan. Setiap pekan, pagi-pagi sehabis tidur, mencuci matanya dengan bagian tengah air kencing sendiri. Ia lakukan terus ajaran itu sampai sekarang. Dengan matanya tak ada satu gerak pun yang dapat lepas dari perhatiannya. Ki Lembung, dialah orang yang pertama-tama di dunia ini yang ia kenal sebagai pengasihnya. Menurut ceritanya, dialah juga yang menemukan dirinya sebagai bayi, dibuang oleh orang tuanya di gerbang sebuah pura desa tengah malam. Aku dengar tangis bayi kedinginan. Gelap waktu itu, tapi aku dapat melihat kau Dewa Batara. Kau masih bayi, begitu kecil, tergolek pada selembar tikar usang. Bayi semuda itu disuruh menjaga gerbang. Siapakah yang menaruh kau di situ? Aku angkat kau masuk dalam pelataran pertama pura, melalui padu raksa, mengintip ke halaman kedua. Sunyi sepi, aku dekapkan kau pada dadaku, tetapi kau masih juga menangis. Aku lepas distar dan kuselimutkan padamu. Halaman kedua itu kosong, juga halaman ketiga, kau masih juga menangis. Aku batalkan maksudku dan kubawa kau pulang. Ki Lembung tinggal di tengah hutan, seorang petani yang memiliki kerbau. Bayi itu diserahkan pada istrinya. Para dewa telah mengirimkan pada kita bayi lelaki seorang ini. Peliharalah dia sebagai anak sendiri. Aro tidak pernah tidak merasa berterima kasih bila mengenangkan suami istri petani di randu alas itu. Merekalah yang membesarkannya tanpa pamrih. Menginjak umur 6 tahun, ia sudah terbiasa bergaul dengan kerbau, memandikan dan mengembalakannya, mengiringnya ke sawah dengan Ki Lembung, memikul garu atau luku di belakangnya. Memasuki umur 10 tahun, ia mulai membantu bertani dan dalam perawatannya, kerbau itu berbiak menjadi belasan. Nyi Lembung seorang wanita mandul, ia tak punya teman bermain di rumah. Tempat pengembalaan adalah medan ia bermain dengan teman-temannya. Kegesitan, kekuatan, kecerdasan, dan kekukuhan menyebabkan ia hampir selalu keluar sebagai pemenang dalam bermain dan perkelahian. Dengan sendirinya sebagai murid dari pengalamannya, ia mengingatkan diri di atas mereka menjadi jago dan pemimpin. Orang tua Pungunca bangga padanya dan ia tak pernah mengadu tidak perlu. Ia selalu dapat mengatasi persoalannya sendiri. Sering ia serahkan pengembalaan hewannya pada teman-temannya dan dengan beberapa orang ia mengembarai hutan dan desa-desa lain. Pengetahuannya menjadi jauh lebih banyak daripada teman-temannya. Dalam pengembaraannya, untuk pertama kali ia melihat seorang prajurit Tumapel memasuki rumah penduduk dan merampas kambingnya. Seorang bocah menangisi binatang kesayangannya itu. Prajurit itu tidak peduli dan binatang itu terus juga diseret masuk ke dalam hutan. Hatinya berontak melihat pemandangan itu. Dihiburnya anak itu dan dijanjikan padanya, "Nanti aku bawakan kambing untukmu." Dicurinya seekor anak kambing dan diantarkannya kepada bocah itu. Ia mendapat kebahagiaan dengan perbuatan itu dan dengan demikian mulailah ia dan teman-temannya mencuri. Sekali peristiwa ia melihat 4 orang prajurit menyeret seorang gadis dibawa masuk ke dalam hutan. Ia kerahkan semua teman-temannya dan mengikuti prajurit-prajurit itu mengganggu mereka, sehingga terpaksa melepaskan korban mereka. Penduduk desa membiarkan perbuatan anak itu, pura-pura tidak tahu.
Mulailah ia memimpin teman-temannya dalam perbuatan-perbuatan berbahaya. Arok tersenyum senang. Ia menyimpulkan, justru karena perbuatan prajurit-prajurit Tumapel sendiri, ia dan teman-temannya menjadi berani dan penentang. Ia tidak pernah menyesali perbuatannya ini. Ia justru bangga, hatinya besar, dan karena itu tubuhnya tumbuh dengan cepat dan kekuatannya berlipat ganda. Ia memasuki medan perkelahian di desa-desa lain untuk merebut keunggulan. Ki Lembung, seorang bapak yang berwibawa dan pengasih itu, daripadanya ia mendapatkan cara menangkis dan menyerang dengan tongkat, kemudian pun dengan senjata tajam. Betapa ia hormat padanya, Ki Lembung adalah juga gurunya yang pertama. Kemudian datanglah bencana itu, bencana yang berisi karunia para dewa. Sekali waktu ia pulang dari pengembaraannya, langsung mendapatkan gembalanya. Tempat itu sepi, teman-temannya lari mendapatkannya, tak ada nampak seekor kerbau pun. Kami semua lari temu, juga binatang-binatang kita. Seekor macan telah menyeret seekor dari kepunyaanmu, Jagat Pramuditya, serunya. Bersama dengan teman-temannya, ia pergi ke tempat binatang-binatang itu dikumpulkan, dan pulang mereka ke tempat masing-masing. Ia menggiring kerbaunya yang berpuluh-puluh itu. Ayah pungutnya seperti biasa menunggu di depan kandang. Ia menghitungnya seekor demi seekor, dan kurang satu, katanya. Ki Lembung masuk ke dalam kandang dan menghitungnya sekali lagi. Kurang satu, katanya lebih keras. Ia menghitung lagi. Kurang satu, baginya. Sini kau hitung sendiri. Memang kurang satu, diterkam macan. Kemana saja kau sampai kerbau diterkam macan? Itulah pertama kali Ki Lembung yang mengasihinya marah luar biasa. Ia tahu marahnya bukan karena hilangnya kerbau, karena ia tidak setia pada tugasnya. Sekejap ia dapat melihat wajah Ki Lembung yang marah membara. Ia tak dengar lagi apa yang disemburkannya padanya. Ia malu pada dirinya sendiri, berbalik dan lari. Sampai di luar randu alas, ia baru berhenti berlari, kemudian berjalan pelan-pelan, menyusun pikiran. Ia timbang kembali tindakannya. Ia mengakui tidak setia pada tugasnya menggembala kerbau itu. Tapi apakah dengan demikian ia harus selalu jadi penggembala dalam kesetiaannya? Ada hal-hal lebih berharga dan lebih penting daripada kerbau, dan dengan demikian ia memutuskan tidak akan kembali ke rumah orang tua pungutnya yang mengasihi itu. Dan bermulalah kehidupan yang membusa-busa, perkelahian, penyerbuan, pencurian, perampokan, penyegatan sendiri atau dengan teman-temannya yang mengikutinya, melukai dan dilukai, kalah dan menang. Ia keluar masuk desa-desa baru, bergabung dengan penjahat besar dan tanggung untuk kemudian menaklukkan dan ditaklukkan dan meninggalkannya.